Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh tasliman majidah. Nasalli wa nasallim ala nabiyyina al-karim habibina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Nur Muhammad rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini Allah membangunkan kita dan menghidupkan kita kembali setelah Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam tidur kita. Karena seorang pun tak berkuasa dan tak memiliki upaya serta kekuatan untuk bisa menghidupkan hidup atau bangun dari tidurnya kalau memang Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk tidak bangun selama-lamanya. Dan inilah nikmat dan kurnia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah istirahatkan kita, pikiran kita, fisik kita dengan mematikannya sementara dalam tidur. Kemudian Allah bangunkan, Allah bangkitkan kembali. Itu adalah diantara bagian nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan banyak nikmat-nikmat Allah yang lain. Kalaulah kita mau menyadarinya dan mengakuinya, maka akan tumbuh rasa syukur di hati kita akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, akan banyaknya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Namun terkadang sifat ingkar dan kufur nikmat itu datang dorongan dari nafsu, sehingga menganggap semua yang terjadi itu terlepas dari kehendak dan perbuatannya Allah, dan merasa kalau dirinya itu melakukan segala sesuatu itu dikarenakan kehebatan dan ilmunya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan tutup fi qulubihim. Allah tutup hatinya, Allah palingkan hatinya akan nikmat, akan sifat syukur yang dimiliki, sehingga tidak pandai bersyukur betapapun nikmat Allah Subhanahu wa taala banyak pada dirinya. Maka di antara bentuk kesempurnaan Allah Subhanahu nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, Allah jadikan hamba itu tahu kalau itu nikmat, kemudian Allah berikan sifat syukur untuk mengikat nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Karena nikmat ini bisa diikat dengan kalimat atau dengan sifat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akan hilang segala kenikmatan nikmat tersebut dengan sifat kufur, tidak menyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Terlebih pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat iman. Karena tak semua hamba Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat iman. Wala yu'til iman illa may yuhib. Wa man util iman faqad ahab. Dan Allah tidak memberikan nikmat iman kecuali pada orang yang Allah cintai. Dan barang siapa yang diberikan nikmat iman, sungguh dia telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai juga pada pagi hari ini Allah memampukan kita untuk bisa beribadah, melangkahkan kaki kita ke rumah Allah Subhanahu wa taala ini, bentuk ketaatan dan sikap syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita mampu untuk bermajlis ilmu. Ini satu hal yang langka, karena Al-Imam Ibnul Jauzi mengatakan dalam kitab beliau Tablis Iblis, inna awwala, sesungguhnya pertama kali tablis iblis kepada manusia ala nas suddahum anil ilm,
manusia itu dilarang, dihalang-halang dari menuntut ilmu. Fa inna ilma nur, karena ilmu itulah cahaya. Kalau pada seorang sudah ada cahaya, maka dia bisa memilah dan memilih, bisa membedakan antara hak dan batil, antara syahwat dan hak, antara ketika terjadi syubhat dia bisa membedakan mana yang hak dan yang batil. Fa inna nur, fa inna ilma nur. Fa idza adhafa Allah, idza adhafa nur masabiahum, apabila iblis itu telah mematikan cahaya-cahaya lampu mereka yang ada di hati itu, khabbatahum, maka iblis itu akan membolak-balikkan, akan menyesatkannya sebagaimana yang diinginkan oleh iblis tersebut. Alhamdulillah. Dan juga kecenderungan nafsu itu untuk lalai. Karena Ibnu Al-Jauzi juga mengatakan, Imam Al-Jauzi juga mengatakan, an-nafsu taghfilu, jiwa kitanya senantiasa lalai. Lagi kita masih hidup di dunia ini, senantiasa lalai dengan kenikmatan, kesibukan, maka wa yahtaju ila tadhkir. Jiwa dan nafsu kita ini butuh kepada peringatan. Selalu diingatkan dengan nasihat, dengan ilmu, dengan tausiah. Fi kulli waqtin. Jadi jiwa ini yang senantiasa lalai ini akan butuh nasihat terus, butuh peringatan terus pada setiap waktu. Wa ni'mal mudzakkir, dan sebaik yang memberikan peringatan itu adalah kutubul ilm, kitab-kitab ilmu, al-irsyad, nasihat-nasihat, petunjuk, hidayah, petunjuk, dalil-dalil, itu yang kita butuhkan. Karena kalau kita jauh dari majelis ilmu, maka bisa dipastikan tidak ada ketentraman, ketenangan, tumakninah, tidak ada. Akan terjebak kepada fitnah yang ditiupkan oleh setan, terutama pada akhir zaman ini, fitnatus syubhat wa fitnatus syahwat, yang mana banyaknya bertaburan syubhat yang memalingkan seseorang dari Al-Quran, cara memahami Al-Quran yang benar sesuai dengan salafus soleh, atau sesuai dengan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dan Rasulnya. Atau syahwat, kehidupan dunia, syahwat yang kaitan dengan dunia, harta, wanita, anak-anak, kenikmatan-kenikmatan dunia. Kadang-kadang itu nyaris membuat orang itu berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Maka iman itu turun naik, naik turun, naik turun. Kalau tidak diingatkan, maka semua akan terjerat dengan jerat-jerat setan, langkah-langkah setan, termasuk tidak pilih orang, baik itu ustaz, alumni Madinah ataupun kiai. Kalau dia lalai dari ilmu, jauh dari ilmu, maka jiwanya akan senantiasa lalai dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, Allah masih memberikan kita kemampuan, kesempatan untuk bisa tolabul ilmi di majlis-majlis ilmu yang berdasarkan yang dibaca dalamnya Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Dengan harapan mudah Allah Subhanahu wa taala berikan keridhaan kepada apa yang kita lakukan ini, karena di balik majlis ilmu itu ada ketentraman, tumakninah dan rahmat-rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, wa man tama'a qaumun fi baitin min buyutillah yasluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Tidaklah berkumpul orang di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan mereka mempelajarinya satu sama lain, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah Subhanahu wa taala pasti akan turunkan ketentraman, ketenangan bagi hatinya. Baiklah hadirin hadirat rahimakumullah, masih tetap pada pembahasan kitab Ighatsatul Lahfan min masayyidis syaitan karang Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, pada pembahasan yang ke-11, yang ke-10 masih fi alamati mardi qalbi wa sihhatihi. Kemarin sempat kita bacakan tanda-tanda hati yang sehat. Itu adalah hati itu senantiasa murtahilun ayyartahila anid dunya, senantiasa menjauh dari dunia, lebih fokus, lebih dekat kepada akhirat.
Karena orang itu ada pada dua pilihan. Ketika dia mendekat kepada dunia, maka bisa dipastikan dia akan jauh dari akhirat. Ketika dia mendekat dengan akhirat, maka bisa pastikan dia akan jauh dari dunia. Maknanya bukan berarti dunianya kurang, Allah cukupkan, kan itu sudah janjinya Allah Subhanahu wa taala. Kecenderungan dan kecenderungan seseorang itu tidak bisa seimbang. Dunianya bagus, akhiratnya lancar. Karena itu tidak mungkin seimbang, kecuali memang orang-orang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih-lebih pada akhir zaman ini. Kalau seorang itu dekat dengan timur, maka dia akan jauh dari barat. Dekat dengan barat, maka dia akan jauh dari timur. Maka di antara ciri-ciri hati yang sehat itu, di antaranya ayartahila minad dunya hatta yadila bil akhirah. Sibuk dengan urusan-urusan akhirat dan mengurangi waktu-waktunya untuk hal kaitan dunia hanya sebatas kebutuhannya. Di antara juga tidak berhenti dan tidak bosan dari berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara hati yang sehat itu idza fatahu nomor 5, idza fatahu wirduhu wajada li fawati ala aliman. Kalau dia itu terlewatkan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, dia merasakan kehilangan atau merasakan sakit sebagaimana orang yang kehilangan hartanya ketika dia berbisnis, merasa rugi. Kemudian wa min alamati sihatihi annahu yustaqu ila khidmati, rindu untuk senantiasa melakukan ketaatan. Sebagaimana yustaqul ja'i ila ta'am wasyarab, bagaimana orang itu ingin makan dan minum. Dia merasa haus untuk beribadah, ingin beribadah. Semua ibadah dilakukan. Puasa wajib, puasa sunnahnya, sholat wajib dilakukan semuanya. Sholat sunnah puasa Senin Kamis, puasa ayam bid, puasa Daud, semua dilakukan karena ada kerinduan untuk senantiasa berkhidmah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah bahas semua itu sampai sekitar di antaranya 10, yang terakhir itu kemarin 10 ayyakuna ihtimamihi bitashihi amal a'zam minhu bil amal. Fayahrisa alal ikhlas fihi wa nasiha. Di antara 10 itu adalah yang ke-10 itu dia lebih memperhatikan amalannya, kualitas amalannya daripada dia banyak beramal. Mananya bukan dilarang banyak untuk beramal, beramal itu yang jelas sahih, maksudnya ikhlas dan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Sekarang kita bacakan yang terakhir sebelum kita pindah kepada bab berikutnya. Fakullama arada lahu fakullama urida lahu amrun min rabbih aw nahyun, tatkala diperintahkan atau dihadapkan pada jiwa itu, pada hati tersebut perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala, ahasa min qalbihi natiqan yatiku, dia akan merasakan ada yang berbicara, yang ngomong di hatinya, Pak. Labbaika wa sa'daik, sami'na wa ata'na ya Allah, inni sami'un muti'un mumtathilun. Ketika ada perintah, ada larangan, oh ini perintah Allah, ini larang Allah, ini yang benar. Itu ada suara, maksudnya ada getar suara dalam jiwanya, keinginannya bahwa inilah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia mematuhinya. Walaka 'alal minnah fi dzalika, ya Allah, inilah perintahmu dan adalah suatu kewajibanku, dan apapun yang kau perintahkan tidak mungkin itu memberi kemadaran kepadaku. Itu yang ada dalam jiwa, seolah-olah dia merasakan ada yang bicara. Wa idza asabahu qadar, apabila ada musibah, wajada min qalbihi, sesuatu yang dia tidak inginkan, wajada min qalbihi natiqan yaqul, ada yang bicara di hatinya, seolah dia merasakan ana abduka wa miskinuka wa faqiruka, ya Allah, aku hamba-Mu ya Allah. Hamba ini tidak punya kemampuan, hamba ini membutuhkan-Mu ya Allah. Wa ana abdukal faqir al ajiz, hamba Allah ya Allah, hamba ini hanya makhluk yang lemah, miskin. Engkau adalah Rabbku yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
La sabra li illam tusabbirni. Ya Allah, tak mungkin aku ini sabar kalau bukan Kau yang menyabarkan, ya Allah. Tak mungkin aku ini bisa menerima kalau bukan karena Allah yang menjadikan aku menerima. Jadi, tak kala sesuatu itu berdatangan, datang kepada sesuatu yang tidak senang atau yang dia tidak cintai, musibah diantaranya ujian, dia akan kata, ya Allah, inilah ujian, inilah bentuk kasih sayang. Engkau tidak mungkin memberiku di luar batas kemampuan. Engkau tidak mungkin mengujiku di luar batas kemampuan. Nah, itu hati yang sehat. Wala quwwata li illam tahmil tuhammilni wa tuqarri wa tuqawwini. Ya Allah, tidak mungkin aku kuat kalau bukan Kau yang menguatkan atas beban ini, atas masalah ini. La maja'ali minka illa ilaih. Tidak ada jalan keluar, ya Allah, kecuali kepadamu, ya Allah. Jadi ketika dia ada masalah, sesuatu yang dia hadapi dengan ujian itu tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, dia kembalikan kepada Allah. Ini semua takdir Allah. Allah tidak akan mungkin menguji orang itu di luar kemampuannya. Ini adalah bentuk kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Itu hati yang sehat. Tapi kalau hati yang sakit, Allah ini tidak adil. Semua sudah saya lakukan, kiai sudah saya datang, tapi sakit tak sembuh-sembuh. Tapi tidak kaya-kaya, tapi skala bisnis tetap tidak lancar. Nah, ini hati yang sakit. Namun hati yang sehat itu semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian paragraf berikutnya, fayantarihu bimajmu'ihi baina yadai. Dia itu memasrahkan semua kepada Allah. Wa ya'tamidu bi kulliyati alaihi, dan semuanya totalitas kepada Allah. Fa in asabahu bima yakrah qala rahmatun uhdiyat li ilayya. Apabila ada suatu masalah atau musibah yang tidak cocok atau yang dia benci, tidak sesuai dengan harapannya, dia akan mengatakan inilah rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan, hidayahkan kepadaku. Ketika dia ada musibah, gagal dalam usahanya, berarti Allah itu tidak menginginkan saya seperti ini. Berarti Allah menginginkan saya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya hidup, hatinya sehat, sehingga dia bisa merasakan dengan perasaannya itu seolah ada yang bicara ini nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini hidayah dari Allah. Kadang-kadang Allah beri hidayah itu macam-macam caranya. Ada yang memang hidayah itu diminta, ada yang memang Allah berikan sebagaimana yang Allah kehendaki. Mungkin dengan ada musibah, setelah tabrakan baru orang itu kembali ke masjid. Akan sudah ada rasa takut, rasa cemas yang berlebihan, baru orang itu buka Al-Quran. Itu bentuk hidayah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang Allah inginkan orang itu baik dan kembali kepada Allah. Kemudian dawaun nafi min thayyibin musyfik. Ini adalah obat yang bermanfaat dari yang Maha menyembuhkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa in surifa anhu ma yuhibbu qala syarrun surifa anni. Kalau ada sesuatu yang dihindarkan, maksudnya dia menginginkan suatu hal itu, dia sangat menginginkannya, tapi Allah menakdirkannya belum sampai, belum jadi untuk miliknya. Berarti Allah menginginkan itu terhindar darinya, maka dia akan mengatakan syarrun surifa anni. Mungkin ini tidak baik, Allah hindarkan. Jadi asa an tuhibba syai' wa huwa syarrun lakum, asa an tukri syai' wa huwa khairul lakum. Bisa jadi apa yang kamu benci itu lebih baik untuk kamu, dan bisa jadi yang kamu cintai itu belum tentu baik untuk kamu. Nah, maka hati yang sehat dia akan senantiasa mengatakan demikian, sehingga kebutuhan dia, ketergantungan hati ini senantiasa tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam satu hadis Rasulullah SAW, wa'lam inna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail wa idduhum istighna'u 'anil nas. Ketahuilah, sesungguhnya kemuliaan seorang muslim itu ada pada qiyamul lailnya, maknanya kedekatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, wa istighna'u 'anil nas, dan merasa tidak butuh kepada manusia kecuali semua kebutuhannya digantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah hati yang sehat senantiasa mu'allaqun, tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi
mengatakan dalam satu kitab beliau Zadul Ma'ad, solusi ataupun obat dari hati tadi itu diantaranya min a'dhami ilajat mardi fi'lul khair wal ihsan. Maka diantara obat bagi hati yang tidak sehat, kalau hati sehat tadi jelas senantiasa untuk urusan ibadah, senantiasa mendahulukan hal-hal yang bermanfaat, senantiasa memikirkan akhirat, senantiasa mengingatkan pada sang pemilik hati itu untuk melakukan ketaatan. Maka diantara obatnya adalah menurut Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kitab beliau, kitab Zadul Ma'ad, beliau mengatakan fi'lul khair wal ihsan. Kalau kita merasakan hati kita tidak seperti tadi, kepada kemaksiatan tak peka, ini sudah jelas haram tapi kecenderungan masih tinggi dikarenakan nafsu, dikarenakan keinginan, syahwat, maka kadang kita mengabaikan perasaan yang ada dari hati. Karena hati yang bersih itu Pak Bu, hati yang hidup itu dia akan merasakan peka dengan dosa. Ini sebenarnya saya tahu ini dosa, sebenarnya ini haram. Tapi dikarenakan gimana kebutuhan saya atau dikarenakan kalahnya dengan nafsu, sehingga itu harus dilakukan. Nah, ini berarti menandakan hatinya masih sehat sebenarnya, hatinya masih hidup, hanya sakit. Maka kita perhatikan apabila kita tanyakan orang-orang, ya, oknum orang-orang yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, orang itu memang belum dapat hidayah, orang-orang bajingan atau preman-preman atau orang-orang yang merasa dirinya melakukan perbuatan atau pekerjaan tidak baik, maka dia pasti tidak menginginkan anaknya, keluarganya melakukan apa yang dia lakukan. Kan ada kadang seorang artis ya, itu karena perbuatannya, kerjaannya di klub malam, mungkin dia ingin yang terbaik untuk anaknya, dia inginkan anaknya paham agama. Bisa jadi dengan itu nanti dengan memondokkan anaknya di pondok pesantren atau paham agama, itu menjadi sarana wasilah untuk dapat dia hidayah. Berarti menandakan hatinya masih hidup, hanya sakit. Dan rata-rata orang-orang yang melakukan maksiatan dan dosa itu, mereka tidak ingin dosa itu dilakukan oleh anak-anak mereka. Cukup saya melakukan itu, jangan sampai terjadi pada anak dan anak. Berarti menandakan hatinya masih hidup, hanya sakit. Maka sebab itu Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kitab Zadul Ma'ad mengatakan obat di antara hati yang sakit tadi adalah fi'lul khair wal ihsan, melakukan kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang itu kalau taat dalam kitab Ad-Da' wa Dawa atau husnullah al-a'zam, ketaatanlah benteng dari Allah. Faman dakhalahu kana aminan. Orang yang masuk ke dalam benteng Allah, maka orang itu akan aman. Jadi kalau orang itu senantiasa melakukan ketaatan, maka bisa dipastikan ketenangan dalam jiwanya, rasa amannya dari segala mara bahaya itu akan hidup. Karena dia masuk benteng ketaatan, benteng yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka di antara obat orang yang takut mati, kadang-kadang kan orang yang dengan takut yang berlebihan seperti kecemasan berlebihan, panik, itu obatnya semakin taat sebenarnya. Semakin dia taat, maka Allah akan berikan, numbuhkan rasa aman, tentram. Karena atau husnullahil a'zam, ketaatanlah benteng dari Allah Subhanahu wa taala besar. Faman dakhalahu kana aminan, dalam kitab Ad-Da' wa Dawa. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan lagi di antara obat tadi adalah obat hati itu fi'lul khair wal ihsan, melakukan kebaikan dan ketaatan. Yang kedua, wa dzikru wa du'a, senantiasa berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa silahul mukmin. Doa adalah senjata orang mukmin. Karena tidak ada yang bisa membolak-balikkan hati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasul pun mengajarkan, Rasulullah SAW pun mengajarkan kita bagaimana kita terhindar, berlindung kepada Allah dari keburukan nafsu kita atau dampak dari perbuatan buruk kita. Dalam khutbah hajah Rasulullah SAW berdoa,
Wa na'udzubika, dari qul bahagia beliau, alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan nafsu, wa min sayyiati a'malina, dan dari keburukan amal kita. Jadi nafsu itu senantiasa membuat kita lalai, dan Rasulullah SAW pun mengajarkan bagaimana kita berdoa kepada Allah dari keburukan nafsu. Jadi di antara cara keluar dari terjebaknya seseorang kepada maksiat pada Allah itu berdoa. Jadi banyak orang tuh yang berbuat maksiat, saya sebenarnya mau berhenti, Ustaz. Berhenti dari narkoba, mau berhenti dari minum, berhenti dari perempuan. Tapi tidak bisa. Saya sudah berusaha ke sana, sudah berusaha ke dokter, semua saya datangi untuk bisa berhenti dari ini. Belum bisa sampai saat ini. Sebenarnya yang pertama dia datangi seharusnya Allah. Karena Allah yang membolak-balikkan hati, maka na'udzubillah min syururi anfusina. Ya Allah, kami berlindung padamu dari keburukan nafsu kami, nafsu, wa min sayyiati a'malina, dan dari keburukan amal-amal. Maknanya dampak buruk dari perbuatan dosa. Karena perbuatan dosa itu ada dampak buruknya. Dampak negatif dari dosa itu dalam kitab Ad-Da' wa Dawa' itu Al-Imam Qayyim Al-Jauziyah mengatakan dampak dari dosa itu adanya rasa takut, gelisah, tidak tenang, berdampak kepada keluarga dan keturunannya, berdampak kepada kendaraannya, berdampak kepada rezekinya, barokahnya umurnya. Maka di antara dampak-dampak tersebut, kalau orang itu tidak kembali kepada taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan gelisah. Tiap pagi gelisah. Pernah kita bacakan di sini bahwa di antara penyakit orang cinta dunia itu tiap bangun tidur itu gelisah, tenang, tidak pernah tenang, gelisah, kecemasan. Nanti mau makan apa ini? Nanti mau kerja apa? Itu yang kedua. Jadi yang pertama fi'lul khair wal ihsan, kemudian yang kedua dzikri wad du'a. Kemudian berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa tadarru wal ibtihal ilallah, senantiasa menundukkan, merendahkan diri dan menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, abduka fakir, abduka miskin, ya Allah, hamba yang dhaif, hamba yang lemah, hamba yang miskin yang membutuhkan-Mu ya Allah, maka berikanlah hidayah. Senantiasa meminta hidayah atau kebaikan. Kalau kita mau berhenti dari sesuatu yang maksiat yang kita tidak bisa berhenti dari itu, diantaranya misalnya kebiasaan seseorang itu melihat film-film porno, kadang tidak bisa berhenti, susah berhenti. Kadang-kadang keluar, sudah mau berhenti jauh, film-film yang XX itu, yang tidak baik itu, karena itu merusak syahwat, merusak pikiran, dan merusak fisik. Merusak fisik, merusak pikiran. Belum jadi berumah tangga sudah rusak, sudah lemah syahwat. Keinginan seorang kita untuk berhenti dari film-film kayak gitu, film-film bulu atau yang kotor kayak gitu, itu diantaranya pertama berdoa kepada Allah, karena itu penyakit hati. Ya Allah, dengan ada, misalnya ada air zam-zam, atau kita berdoa kepada Allah, Allah dengan air zam-zam ini jadikan jadi obat untuk syahwat, obat untuk nafsu, atau berdoa Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha wa anta waliyuha wa maulaha. Maka dia adalah doa. Dan tadarruk wal ibtihal, menundukkan diri dan menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, wa taubah, dan taubat kembali. Sudah taubat, ulang lagi. Sudah taubat, ulang. Jangan bosan-bosan untuk minta kepada Allah, untuk mengakui dosa kita kepada Allah. Karena hanya Allah lah yang bisa membolak-balikkan hati. Inna qulubna adam baina usbu'ain min asabi'illah yukallimu kayfa yasha. Semuanya hati-hati anak cucu Adam itu ada di antara dua jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Allah bolak-balikkan sebagaimana yang Allah kehendaki. Maka dinamakan hati itu qalbu ditaqallubihim. Gampangnya hati itu bolak-balik. Pagi sudah beriman, sore bisa kufur. Tadinya semangat mau bangun tahajud, kau udah bangun tidur. Jadi bolak-balik hati itu gampang sekali. Untuk bolak-balik, gampang sekali berubah hati itu. Maka kalau menurut para orang-orang bahasa Gen Z sekarang itu,
hatinya tidak mood, tadi galau, sekarang mager, malas gerak. Ya tidak ada mood, karena hati itu sifatnya berubah-ubah. Kalau kita tidak minta ketetapan untuk ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan doa, maka mari nanti banyak di antara doa-doa yang Rasulullah SAW ajarkan bagaimana hati kita itu untuk tetap istiqomah ataupun minta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara tadi yang kita baca, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha wa anta khairum man zakkaha wa anta waliha wa anta maulaha. Atau di antara doa lain, Allahumma inni as'aluka huda wal tuqa wal afafa wal ghina. Kemudian Al-Imam Qayyim al-Jauzi bahwa obat dari hati sakit tadi itu diantaranya adalah melakukan kebaikan, berzikir, berdoa kepada Allah, menundukkan diri dan merasa hina kepada Allah dan bertobat bihasbi istidadin nafsi wa qubuliha wa aqidatiha bidzalika. Dan itu bisa, jadi dalam kitab dakwah itu doa itu diantara doa itu diterima atau bacaan itu bisa mengena, itu satu, orang yang membaca yang berdoa itu betul harus yakin mungkinin ilallah. Jadi dia mungkinin ya Allah, dia yakin Allah akan menjawab doanya. Mulihin, dia itu mengeluh, istilahnya memelas ke Allah. Ya Allah, tidak ada yang mengangkat pagi ini, Allah. Ya Allah, Engkau Maha Kaya. Saya banyak utang ya Allah, banyak tanggungan ya Allah. Mulihin itu memelas, merengek-rengek kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu diantara salah satu sebab faktor diijabahnya doa. Orang itu harus yakin dan berbaik sangka kepada Allah. Dia yakin doanya akan dijabah oleh Allah. Kemudian dia merengek-rengek kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hati ataupun badannya terisi dengan makanan-makanan yang halal. Karena makan yang haram itu akan menjauhkan seorang dari salah satu ijabahnya doa. Jadi Rasulullah para anna yustajabu laha, bagaimana doanya mungkin bisa diterima, diijabah oleh Allah. Gundiya bil haram, makannya haram, wayal bil haram, pakaiannya dengan uang haram, makanannya tumbuh dari daging yang makanan haram. Fa anna yustajabu laha, bagaimana mungkin Allah akan menjabah. Itu diantaranya. Kemudian kita bicarakan, kayaknya susah. Tidak ada. Kalau kita bisa, tidak ada yang sah kalau kita yakin dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijaga dari itu. Maka pertama, ati nafsi taqwaha, ya Allah berikan jiwa ini ketakwaan. Itu bab terakhir kita masalah fi alamati mardil qalbi wa sihhatihi. Di antara tanda-tanda hati yang sakit, di antara tanda-tanda hati yang sakit dan hati yang sehat. Jadi sakitnya hati itu kalau sudah uduluha, dia menyimpang dari kegunaan aslinya. Kalau tangan itu guna untuk megang, kemudian tidak bisa megang lagi. Hati itu menyimpang dari kegunaannya. Contohnya hati yang sakit itu kalau dia sudah tidak bisa mengingat Allah, tidak cinta lagi kepada Allah, kecenderungan pada nafsu dan hawa nafsunya, kecenderungan pada hal-hal yang tidak baik, maka hati itu menyimpang dari kegunaannya. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan hati itu untuk patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah al-afiyah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dinas siratal mustaqim, Allah berikan kita jalan lurus, senantiasa berikan sabat, fitoah, ketaatan dan hidayah dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hati kita. Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha wa anta khairum man zakkaha. Nas'alullah al-afiyah. Wa akhir, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.